Halo guys, balik lagi di Wijaya Astuti Podcast 212.5 FM. Wijayanya lagi molor, jadi Astutinya podcastan sendiri aja dulu ya. Jadi barusan banget Astuti tuh baru banget selesai nonton film Jomblo Ngenes. Pemainnya sih yang aku inget Jessica Milan, ceweknya. Gue dapet insight apa sih dari film ini? Ya intinya sih di film ini tuh nyeritain seorang laki-laki yang dari mulai lahir aja tuh udah dipertanyakan kelaminnya, karena si ibu maunya anaknya perempuan, si bapak maunya anaknya laki-laki. So karena ibunya pengen banget punya anak perempuan, dia dikasih nama Nova. Tapi bapaknya bilang kasian dong, harusnya anak laki-laki itu gak ada yang namanya Nova. So dikasih tambahan L jadi Noval. Bukan Naufal tapi Noval. Nah udah gitu, anak ini tuh ceritanya si Noval ini didandanin kayak cewek sampai dia lulus TK. Gurunya itu marah-marah, kalau kamu kesini gak pakai celana panjang, ibu gak bolehin kamu masuk kelas. Gila, bayangin gak segitu ini ya berpengaruhnya seorang ibu. Kalau aku sih, menurut aku kayak gitu. Jadi ibu itu harus bisa ngedidik anaknya, mencetak anaknya itu jadi seperti yang seharusnya, bukan seperti apa maunya. Kayak si ibunya Noval. Gila gak sih, kebayang gak kalau dia tuh laki-laki tapi didandanin kayak perempuan. Oh my god. Nah udah gitu nih, setelah dia beranjak dewasa, untungnya dia itu gak ngalamin yang namanya transgender, alias berubah jadi kecewek-cewekan. Thanks God ya, karena aku sih masih 50-50 nih. Cuman sih kalau balik lagi ke agama, emang gak ada tuh yang namanya transgender. Cuman mungkin dari sisi psikologi ada masa-masa dimana anak yang transgender ini ngerasa kayaknya gue bukan cewek deh, atau kayaknya gue bukan cowok deh. Nah yang kayak gini emang harus butuh pemahaman dari orang tuanya, terutama si ibunya. Jadi sebaiknya sih kalau menurut gue jangan ngikutin apa maunya si anak ini, tapi kasih tahu kalau dia memang punya alat kelamin laki-laki, ya dia laki-laki. Kalau dia punya alat kelamin perempuan, ya dia perempuan. Atau kalau memang ternyata dia mau berganti kelamin, ya harus berganti kelamin. Dan repot gak sih kalau misalnya gak ganti kelamin pas nanti dia meninggal? Jadi panjang ya, ngejalanin hidupnya aja udah ribet, apalagi nanti pas dia udah meninggal. Kebayang gak sih kayak Miley Cyrus, dia kalau meninggal kira-kira di posisiinnya kayak gimana ya? Karena kan dalam Islam juga ada posisi mayat laki-laki, ada posisi mayat perempuan. Oh my god, kenapa jadi ngomongnya jauh banget? Oke, balik lagi. Nah, di waktu SMP, Noval ini dia jatuh cinta sama namanya Astika. Cewek yang namanya Astika ini menurut dia tuh cantik banget, sampai kalau ngeliat itu kayak dia mupeng banget pengen ngedapetin si cewek ini gitu kan. Waktu berjalan, dan si Noval ini tuh emang kayaknya sih IQ-nya di bawah rata-rata, karena dia waktu pas SMA ngulang. Dan ini dia nih, saat pas SMA, pada saat semuanya lulusan, si Astika ini gak sengaja ngebuang gelangnya dia, dan ditemukan sama si Noval. Seneng banget dong Novalnya, Astikanya sih enggak. Waktu berganti waktu, hari berlalu, Astika menjalani hidupnya sendiri, Noval menjalani hidupnya sendiri, sampai pada suatu ketika dia udah mahasiswa dan gak lulus-lulus karena skripsinya gagal bertubi-tubi. Wow. Ya kebayang dong, ini anak satu-satunya di keluarga yang kaya raya dan gak diajarin untuk bersikap mandiri. Ini juga paling penting nih. Ada beberapa hal yang harus kamu pastikan anak kamu itu bisa mandiri. Salah satunya dia bisa berkomunikasi, beresin rumah sendiri, dan cari uang sendiri kayaknya ya. Karena kan gak selamanya orang tua akan ngintilin anaknya sampai kapanpun. Bisa jadi mungkin orang tuanya akan pergi lebih dulu, atau anaknya pergi lebih dulu, kita gak tahu. Intinya kita harus didik anak kita supaya bisa mandiri, supaya gak ketergantungan sama orang tua. Betul apa betul? Nah si Noval ini gak diajarin yang kayak gitu sama orang tuanya, jadi dia gak lulus-lulus tuh skripsinya. Oke, balik lagi ke
Astika dan Noval. Jadi teman-temannya tuh ceritanya nantangin, gila lo udah umur sekian gitu, udah pada punya istri, tapi lo masih aja ngejomblo. Lo mau jadi apa men gitu kan. Nah di sini juga nih penting namanya punya temen yang baik, karena temen yang baik itu akan membawa pengaruh baik buat kita. Ingat gak pepatah yang bilang kalau kita temenan sama orang yang jualan minyak wangi, kita juga bakalan kedapetan wanginya. Tapi kalau kita temenan sama orang yang bau atau juga penjual besi yang keras orangnya, kita bakalan kebawa kayak dia. Nah, karena ditantangin kayak gini, akhirnya lah tertantang nih. Oke, gue harus ketemu sama cewek yang gue suka katanya. Pulanglah dia ceritanya dari diskotik nih si Noval. Begitu di jalan, kebetulan ini settingan syutingnya di Bali, jadi banyak pantai kan. Nah dia ketemu sama si Astika ini lagi mau bunuh diri katanya karena ditinggalin sama cowoknya. Tiba-tiba cowoknya alias tunangannya namanya Niko menghilang tiba-tiba. Dan si Noval ini berhasil nolongin Astika sampai akhirnya Astika nggak jadi bunuh diri. Dia bawa Astika dan Astika tuh udah berpikiran buruk, dikiranya si Noval ini sama kayak cowok-cowok lain yang manfaatin dia saat dia lengah. Yes, karena ditinggalin sama cowoknya ini dan cowoknya ini tiba-tiba menghilang, si Niko ini, Astika itu sering banget minum minuman. Jadi minum tequila lah apa, pokoknya mabok sampai gak sadar. Dan beberapa kali juga si Noval ini nolongin dia. Di sini sih kayak ada asas cewek tuh terlalu dominan gak bagus juga ya, karena pada saat menikah mau gak mau cewek harus nurut sama cowok gitu, karena kan emang pada fitrahnya seorang perempuan harus menuruti suaminya atau setidaknya menghormati suaminya melebihi apapun gitu kan. Bahkan kalaupun boleh bersujud, bersujudlah di kaki suamimu. Nah ini si Astika ini, dia tuh nganggep si Noval ini adalah kacung. Pokoknya kalau apa-apa Noval pasti ditampar sama Astika. Sampai Noval tuh pengen banget lepas dari Astika. Sampai dia nyewa cewek bayaran yang tatonya banyak buat ngaku-ngaku sebagai pacar dan calon istrinya si Noval. Tapi gagal, dan Astika tetap membuat Noval menjadi kacung sejatinya. Sampai tibalah di 100 hari mereka berteman. Si Astika udah puas jadiin dia kacung dan dia ingin berniat untuk menyatakan cinta. Sama nih kayak Noval. Noval juga mau menyatakan cinta, tapi katanya si Astika, nanti ya kita jadiannya di dermaga aja. Kita saling katakan cinta di dermaga. Pada saat di dermaga, baru aja Astika mau bilang I love, dan tiba-tiba bukan mantan sih, pacarnya yang namanya Niko ini tiba-tiba muncul. Wah, gak jadi dong katakan cintanya. Akhirnya dia balikan lagi sama Niko dan berniat untuk menikah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Jeng, mendingan lo nonton aja di Jomblo Ngenes yang ada di View. Oke, sampai ketemu di review film selanjutnya. See you when I see you. 212.5 FM Wijaya Stuti Podcast.